Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alkisah Media, kali ini kita akan mengisahkan sebuah kisah yang pernah terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam. Dan kisah ini juga diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kita saksikan bagaimana kisahnya. Yuk langsung aja dan selamat menonton. Semoga bermanfaat. Jika sahabat Alkisah Media menyukai channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya, agar sahabat Alkisah Media dapat menerima pemberitahuan apabila ada kisah-kisah terbaru dari Alkisah Media Islam Channel. Terima kasih. Kisah seorang ulama dari kaum Bani Israel ini telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang terdapat pada surah Al-A'raf ayat 175-177. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengisahkan kembali kepada kaum Bani Israel saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan, sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat." Quran Surah Al-A'raf, ayat 175. Dalam ayat tersebut telah dikisahkan bahwa pada masa zaman Nabi Musa, hidup seorang ulama yang doa-doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dikaruniai ilmu yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu ia diberikan ilmu yang dapat mengenal nama-nama Allah yang agung. Oleh sebab itu doanya selalu dikabulkan. Pada suatu hari, Nabi Musa alaihi salam dan rombongannya melakukan perjalanan dari Mesir. Lalu mereka singgah di suatu daerah bernama Kan'an di mana Bal'am bin Ba'ura tinggal. Melihat kedatangan Nabi Musa dan rombongannya itu, penguasa dan beberapa pemuka kabilah di sana khawatir dan merasa terancam kedudukannya dengan kedatangan Nabi Musa dan rombongannya. Sebab kebiasaannya seperti itu karena jika ada orang-orang asing yang masuk ke tanah mereka, maka orang-orang itu akan menguasai tanah mereka. Mereka merasa terganggu dan akan melakukan perlawanan untuk mempertahankan eksistensi kedudukan mereka. Wilayah Kan'an saat itu dikuasai oleh seorang raja yang zalim dan sombong, sehingga raja tersebut sering melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kedatangan Nabi Musa dan rombongannya membuat penguasa zalim ini terusik, lalu ia meminta kepada Bal'am bin Ba'ura untuk melakukan sesuatu terhadap Nabi Musa dan rombongannya itu didoakan agar mendapat keburukan serta didoakan agar Nabi Musa dan rombongannya binasa. "Wahai Bal'am, Musa bin Imran telah datang di tengah-tengah Bani Israel. Kami khawatir kalau mereka akan mengusir kami. Sesungguhnya kami adalah kaummu, dan engkau adalah orang yang terkabul doanya. Keluar dan berdoalah kepada Allah, agar menimpakan keburukan kepada mereka." Tadinya Bal'am menolak permintaan penguasa zalim itu, karena dia tahu bahwa yang datang itu adalah Nabi Musa utusan Allah. Bal'am akhirnya tergoda karena diiming-imingi harta dan jabatan lewat istrinya sehingga dia melakukan permintaan penguasa zalim itu. Bal'am kemudian mengatur strategi guna mempengaruhi kaum Bani Israel dengan cara mengirim wanita-wanita cantik yang tugasnya menggoda kaum laki-laki dari Bani Israel untuk diajak berzina. Tentu saja strategi itu berhasil karena kaum Bani Israel yang sedang melakukan eksodus dari pelarian itu haus akan hasrat hawa nafsu akhirnya mendapat malapetaka, yaitu terserang wabah penyakit. Nabi Musa melihat kejadian itu, mengetahui bahwa Bal'am adalah penyebab tipu daya itu. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, supaya Allah mencabut seluruh ilmu yang ada pada diri Bal'am. Doa Nabi Musa dikabulkan, sehingga Bal'am mengalami kerugian dunia dan akhiratnya. Namun Bal'am bukannya bertaubat, tetapi malah dia memperturutkan hawa nafsunya itu.
Balaam kemudian menuju sebuah gunung yang bernama Hasben dengan menunggai keledai, dan di sana dia dapat melihat langsung Nabi Musa beserta rombongannya dari atas gunung Hasben tersebut. Bani Israel, baru beberapa langkah, keledai yang ia tunggangi menderum tidak mau berjalan lagi. Balaam tetap memaksa keledai itu terus berjalan dengan memukulinya. Balaam sudah terlanjur bergabung dan mendukung penguasa zalim itu, seolah tak pernah putus asa untuk melakukan kejahatan terhadap Nabi Musa dan pengikutnya. Dengan kekuatan doanya, Balaam mulai berdoa di hadapan Nabi Musa dan pengikutnya agar mereka mendapat keburukan. Tetapi Allah kemudian memalingkan lisan Balaam sehingga yang keluar dari lisan Balaam adalah doa-doa kebaikan untuk Nabi Musa dan pengikutnya, dan doa-doa keburukan jatuh ke kaumnya sendiri. Mendengar doa Balaam yang terbalik itu, kemudian kaumnya melakukan protes terhadapnya dengan mengatakan, "Wahai Balaam, apakah engkau tahu apa yang engkau lakukan? Engkau hanyalah mendoakan kebaikan kepada mereka dan mendoakan keburukan kepada kami." Ia menjawab, "Inilah yang tidak aku kuasai. Ini sesuatu yang telah Allah tentukan." Tak disangka kejadian itu membuat lidah Balaam keluar menjulur hingga ke dadanya dan mengatakan, "Sekarang telah hilang dariku dunia dan akhirat. Tidak tersisa lagi selain makar dan tipu daya, maka aku akan membuat makar dan tipu daya untuk kalian." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir." Quran Surah Al-A'raf, ayat 176. Bencana dan malapetaka kemudian menimpa negeri Kanaan lantaran diserang wabah penyakit menular yang menewaskan sekitar 70.000 orang. Balaam terus menjulurkan lidah bias seperti anjing dan mati dalam keadaan tanpa iman. Beginilah perumpamaan bagi orang-orang yang telah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah dan ditukar dengan harta dan jabatan yang tak ada nilai bagi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka menzalimi diri sendiri." Quran Surah Al-A'raf, ayat 177. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita dapat mengambil itibar dari kisah ini dan menjadikan kita tetap istiqomah dalam iman dan Islam dan dijauhkan dari ulama-ulama su dan pemimpin-pemimpin zalim yang dapat membawa kita pada laknat Allah, sehingga kita mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin.